Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita. Di dalam ilmu tasawuf, rizki itu dibagi menjadi 4 macam-macam rizki. Rizki yang pertama adalah harta yang paling rendah. Itu adalah rizki yang paling bawah. Ternyata harta itu adalah rizki yang paling rendah. Manusia sering dibudaki dengan harta. Padahal justru harta itu adalah rizki yang paling terendah. Pagi, siang, malam cari harta sampai lupa untuk sholat. Sampai tertinggal itu sholat. Sampai mengabaikan sholat. Bahkan mentakhirkan sholat dengan sebab mengejar harta. Padahal harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Na'udzubillah min dzalik. Boleh kita mencari harta, tetapi bukan berarti kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mencari rezeki harta yang halal, tetapi kita jangan lupa saatnya haknya Allah kita tunaikan, yaitu kita mendekatkan diri kita selalu dengan kesibukan kita. Kemudian yang kedua, rizki yang paling tinggi. Tadi yang paling rendah harta. Tapi yang paling tinggi adalah kesehatan. Kesehatan itu adalah rizki dari Allah yang paling tinggi. Jadi rizki yang paling rendah itu adalah harta. Rizki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu paling penting, paling tinggi. Kenapa memang? Karena dengan badan yang sehat kita dapat beribadah kepada Allah semaksimal mungkin. Kita dapat bekerja semampu kita dengan kesehatan yang Allah berikan. Jangan kita sia-siakan. Allah berikan kesehatan kepada kita, tetapi kita abaikan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan. Malah justru kita mendekatkan kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal diberikan kesehatan kepada manusia tersebut. Percuma kita
harta melimpah, rezeki melimpah, tetapi kesehatan kita terganggu, habislah semua lama-lama harta yang kita miliki dengan sebab kesehatan kita terganggu. Masa pandemi sekarang, COVID-19 yang sudah jalan 2 tahun lebih, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kesehatan kita agar supaya kita dapat maksimal beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan nikmat kesehatan, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesehatan itu penting. Jangan kalau sudah sakit, sudah terpapar, sudah terkapar, barulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan. Justru kita dalam keadaan yang sehat walafiat Allah kasih kepada kita, tapi kita maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, rizki apa yang paling berharga yang Allah kasih kepada kita? Yang paling berharga itu adalah rizki, harta yang kita punya adalah anak yang soleh dan soleha. Itu adalah rezeki yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sekali kalau kita punya anak yang soleh soleha, selalu mengingat kepada orang tuanya, selalu berdoa buat orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah yang paling berharga yang kita miliki, punya anak yang soleh dan soleha. Orang tuanya, baik itu orang tuanya masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia, inilah yang dibutuhkan adalah doa-doa anak yang soleh dan soleha yang sampai kepada orang tua yang sudah meninggal dunia sekali. Dalam sebuah hadis dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'u lahu." Mati anak Adam, putus semua amal kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah yang kita berikan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kita. Alhamdulillah, kita didiklah putra putri kita, anak-anak kecintaan kita dengan didikan ilmu agama semenjak kecil, agar supaya dia kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tuanya, ingat kepada orang tuanya. Kalau kita membalas jasa orang tua, tidak akan sampai mampu untuk membalas jasa dari kedua orang tua kita. Ini adalah rizki dari Allah mempunyai anak yang soleh dan soleha. Dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anak yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu adalah bersih, suci, tanpa ada dosa. Bagaikan kertas putih yang ditampakkan, tidak ada tulisan warna, tidak ada tulisan coret-coret. Itu adalah anak bayi pada saat lahir di dunia. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tualah yang menjadikan anak tersebut. Bisa juga jadi Yahudi, bisa juga jadi Nasrani, bisa juga jadi Majusi. Naudzubillah min dzalik. Orang tualah yang bertanggung jawab terhadap didikan
pendidikan agama sejak lahir sampai dia dewasa. Orang tualah yang bertanggung jawab, terutama bapak-bapak, karena bapak adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi seluruh keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya. Kita selamatkan. Dalam firman Allah dikatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, ahlimu dari siksa api neraka. Maka sebagai suami, sebagai bapak, paling lama nanti dihisab di yaumil qiyamah. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang keluarga, anak, istrinya. Insya Allah kita selamat berkumpul bersama keluarga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tadi sudah yang pertama, rizki yang paling rendah adalah harta. Rizki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah rizki yang paling berharga itu adalah anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah rizki yang dirindukan oleh setiap hambanya, yaitu husnul khatimah. Mengakhiri kehidupan di dunia dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Inilah yang kita harapkan. Ini merupakan rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan amal soleh. Itulah yang dinamakan mati husnul khatimah. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bahwa siapa yang mengakhiri hidupnya, ya, dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat Rasul Muhammadur Rasulullah, Allah akan masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Man akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhir kalam la, barang siapa yang mengakhirkan terakhir dia umurnya, dia sempat mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila kita sebelum ajal tiba, kita bisa mengucapkan kalimat dengan lancar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di kuping kita didengarkan kalimat la ilaha illallah, kita ucapkan, dakhalal jannah, kata Nabi, Allah masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Begitu besar rezeki yang dirindukan, yaitu husnul khatimah. Maka kita selalu berucap dengan zikir husnul khatimah, meminta kepada Allah mengakhiri hidup kita dengan akhir umur yang baik, mengucapkan zikir bahwa kita akhirnya adalah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Inilah yang dirindukan, rezeki yang dirindukan oleh hambanya yang soleh dan solehah, yaitu kita mendapatkan mengakhiri kehidupan kita, kehidupan di dunia ini, yaitu dengan husnul khatimah. Makanya jemaah sekalian, masyarul muslimin rahimakumullah, perbanyaklah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita tahu, sadar, paham, dan kita melakukan hal
yang terbaik menjadi bekal kita menuju kehidupan akhirat. Kata-kata dari Allah, kalimat dari Allah dalam Al-Quran dikatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Inilah yang kita tanamkan dalam hati sanubari kita, bahwa bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Ya, bekal yang paling baik adalah ketakwaan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sesama muslim untuk saling mengingatkan, saling menasehati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri inna insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kecintaan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kami semoga banyak manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.